Shalom. Puji Tuhan, mari kita bersama kembali mempelajari beberapa ayat firman Tuhan. Kita akan buka dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat 23. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita berhenti sampai sini dulu. Judul perikopnya adalah pengajaran yang sesat. Dan ternyata kalau kita melihat hal ini, kalau kita membaca seterusnya, pengajaran yang sesat itu bukan hanya dari apa yang diajarkan. Tetapi kalau kita meneliti dari ayat-ayat ini, nanti ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-23, maka kita melihat bahwa yang terpenting itu adalah si pengajarnya. Sifat-sifat dari pengajarnya, tingkah laku dari pengajarnya, itu yang terpenting juga. Ya. Karena kalau kita lihat terus, dikatakan bahwa banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Berarti pengajaran mereka itu dari Alkitab. Mereka mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi dikatakan juga ternyata mereka serigala yang menyamar menjadi domba. Ya. Otomatis mereka akan bergaya seperti domba, tetapi pada akhirnya tetap akan ketahuan juga. Ya. Nah, waspada di sini dikatakan terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka buas, ada yang diincar. Kenapa mereka bergaya seperti domba? Karena ada yang diincar. Mereka ingin mendekati kemudian mengambil apa yang mereka inginkan. Ya. Nah, saya pernah bertemu seorang hamba Tuhan di sebuah kota, dan hamba Tuhan ini juga sering mengundang dan mengaturkan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Kemudian kami berbicara tentang satu hamba Tuhan dari Nigeria. Saya katakan itu sesat loh Pak. Saya bilang, enggak, ini bagus kok, saya sudah selidiki semuanya. Dan 1000% dia bilang. 1000%, bukan 100. 1000% ini orang benar, orang yang dipakai Tuhan. Dan khotbahnya memang bagus loh, nubuatannya juga bagus. Tetapi kembali, sebagus apapun, sehebat apapun menyamar, pasti ada yang akan diperlihatkan sifat aslinya. Ya. Salah satunya, dia bernubuat begini di hadapan jemaat. Ada orang-orang yang akan diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda, dan orang itu harus menabur. Ada 40 orang yang harus menabur dan dia akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Minimal $1.000. Anda lihat kelihatannya bagus kan? Tapi bagaimana dengan orang miskin? Berarti tidak ada kesempatan dong untuk diberkati Tuhan. Ya. Lihat di sini bahwa ini loh, walaupun pengajarannya bagus,
walaupun kuasa Tuhan mungkin menyertainya, tetapi nubuatannya akhirnya akan memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ya. Nah, ketika saya berbicara dengan seseorang karena saya ditanya, Pak, menurut Bapak hamba Tuhan ini bagaimana? Saya katakan ini loh, ada hamba Tuhan yang kami undang dan jemaatnya itu menjadi pacar hamba Tuhan ini. Dia ngaku bahwa dia itu belum kawin dan ceweknya ini itu diploreti terus. Kemudian ceweknya ini kemudian curiga. Dia telepon kenalannya di Nigeria, bagaimana hamba Tuhan ini. Dan singkat cerita dia mendapat kepastian hamba Tuhan ini sudah punya istri. Dia masih tidak percaya, dia telepon papa dari hamba Tuhan ini karena papanya juga seorang pendeta. Papanya juga bilang belum punya istri. Nah, tetapi kenyataannya punya istri. Ketika hamba Tuhan ini datang ke negara pacarnya ini, dipukuli. Akhirnya hamba Tuhan ini dipenjara, dideportasi dan tidak boleh masuk ke negara itu. Dan ketika saya mendengar hal ini, saya tanya, ini sungguh-sungguh kepada hamba Tuhan yang sering datang ke sini. Anda tahu Arthur Bani, ya, Pastor Arthur Bani. Oh, saya jamin 100% karena ceweknya itu yang dipukul itu adalah jemaat saya. 100%. Tetapi sampai sekarang hamba Tuhan ini karena nubuatannya ada yang terjadi, banyak yang terjadi. Bahkan gereja terbesar di sebuah kota itu tetap aktif mengundang hamba Tuhan ini dan melayani dalam seminar-seminar yang dibuatnya. Satu saat ada seorang jemaat Tuhan yang datang dalam seminar itu. Ya. Nah, dia datang dengan seseorang yang kalau saya di kota itu, orang ini dengan suaminya nemeni saya terus. Jadi dia tahu cerita tentang hamba Tuhan dari Nigeria ini. Nah, ketika mereka duduk menunggu waktu ibadah dan waktu seminar, ketika pembicaranya ini tampil. Itu teman dari teman saya ini yang tidak tahu ceritanya, itu mendapat penglihatan dari Tuhan. Seperti film tentang kelakuan hamba Tuhan ini. Dan dia sambil nangis dia keluar. Dia bilang saya tidak ikut seminar ini. Kemudian ditanya kenapa? Dan dia itu cerita. Dan teman saya ini mengatakan Pak Yusa plek sama seperti yang Pak Yusa ceritakan. Dia bilang. Lihat di sini bahwa sangat berbahaya. Anda bisa bayangkan orang seperti ini menumpangkan tangan kepada kita. Dan kita dengan sikap menerima. Ya. Betapa mengerikannya. Nah, di sini loh bahwa kehati-hatian kita, kepekaan kita di akhir zaman itu diperlukan. Sehingga di sini dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ingat, seorang nabi dikatakan palsu itu lebih mengarah kepada sikap hatinya loh. Karena kalau pengajaran itu gampang dilihat, gampang dikenali palsu atau enggak, benar atau enggak. Gampang. Tapi sifatnya ini loh. Anda lihat Bileam dalam keadaan seperti itu, nubuatannya tajam. Dia bisa melihat Tuhan, dia bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi sikap hatinya yang menginginkan upah, akhirnya membelokkan akan pimpinan Tuhan. Sudah Tuhan cegat di sini, tetap aja dia memberi nasihat yang akhirnya menjatuhkan umat Tuhan. Yang mencelakakan umat Tuhan. Karena kesalahan Bileam, 23.000 orang umat Tuhan mati pada waktu itu. Nubuatannya tajam, tidak ada yang salah. Ya. Bahkan mau nubuatan berkat atau kutuk, itu terjadi, Anda bisa bayangkan. Tetapi
dikatakan Biliam nabi palsu. Apanya yang palsu? Sikap hatinya ini loh. Tidak selaras dengan hati Tuhan. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan kembali, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ada sesuatu yang diincarnya. Ada sesuatu yang diincar. Seorang hamba Tuhan, Kitty Hamilton, kita sudah kenal dia. Pelayanannya, dia punya beberapa panti-panti di Nigeria, ya, di Afrika. Dan dia katakan begini pada saya, hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang berkulit hitam. Bukan karena dia benci, tapi karena dia kenal. Karena pelayanannya juga di sana. Dia katakan banyak mereka mendemonstrasikan kuasa. Sebenarnya itu adalah voodoo. Ya. Dan kemudian dia bilang, mereka tuh moralnya tidak bisa dipercaya. Terutama masalah uang. Dia bilang. Ya. Ini nasihat dari hamba Tuhan yang kita tahu dan saya tahu sampai sekarang. Masih murni pelayanannya. Ya. Nah, betapa kita harus lebih berhati-hati di akhir zaman. Ya. Dari buahnya lah, ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kalau yang di luar namanya buah, dari ya buah, walaupun luarnya kelihatan baik, tetapi yang menentukan baik atau tidak itu kan di dalamnya kan. Dari buahnya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuangnya ke dalam api. Sidang jemaat, jelas di sini ada penghukuman. Bahwa pada akhirnya, buah yang tidak baik itu, pohonnya itu pasti akan ditebang dikatakan. Berarti penghukuman dari Tuhan. Ya. Nah di sini nantinya kita akan membantah lagi aliran hyper grace. Yang melegalkan perbuatan-perbuatan dosa itu sudah diampuni semuanya. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita sungguh-sungguh hati-hati di dalam pengajaran di akhir zaman ini. Bahwa tetap ada penghukuman ketika kita tidak menghasilkan buah yang benar. Ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya, hatinya, ya, hatinya, sikapnya, teladannya, ya. Jadi betapa kita ini harus hati-hati dan repotnya untuk mengenalkan butuh dekat. Oleh karena itu kadang saya berbicara dengan hamba-hamba Tuhan. Itu yang dibicarakan adalah, ada hamba Tuhan jatuh atau enggak? Bukan untuk bergosip tetapi supaya tidak salah undang. Supaya tidak salah undang. Saya bahkan pernah mengundang hamba Tuhan, sudah terjadwal. Dan saya tulis, ya. Kemudian ada seseorang, Pak Yusa undang hamba Tuhan ini. Iya. Terus kenapa? Pak Yusa tahu kehidupan orang ini. Ya. Dan dia ceritakan panjang lebar. Ya. Kemudian ketika saya cari penegasan, ternyata benar. Dan saya batalkan. Ya. Karena bahaya ketika kita mengundang hamba Tuhan yang salah. Ingat loh, apalagi hamba Tuhan itu suka altar call. Kita pada posisi menerima loh ketika dia
melepaskan. Yang dilepaskan itu adalah rohnya. Ya, itu loh bahayanya. Ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bagaimana kalau saya sederhanakan ayat ini? Bukan orang yang hanya berdoa terus, tapi ketika Tuhan bicara untuk dia melakukan sesuatu, dia tidak lakukan. Ya. Saya membaca buku tentang takut akan Tuhan dan dia bagus ulasannya. Kalau mau mengerti soal takut akan Tuhan, dia bilang, orang yang takut akan Tuhan, yang pertama dia bilang, dia akan segera melakukan semua perintah Tuhan. Dia bilang, segera, tidak akan menunda. Kita sudah bahas ini tentang Abraham. Kemudian, dia tetap akan melakukan perintah Tuhan walaupun tidak masuk akal. Dia bilang, ya. Yang ketiga, dia akan melakukan perintah Tuhan walaupun dia tidak mengerti. Yang keempat, dia akan melakukan perintah Tuhan walaupun itu akan merugikan dirinya sendiri. Ya. Ingat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bukankah mereka tetap setia untuk melakukan perintah Tuhan, jangan menyembah patung berupa apapun juga. Ya. Jadi ini loh roh takut akan Tuhan, dia katakan. Nah, baiklah kita sekarang berbicara, kita berdoa. Tapi bagaimana ketika Tuhan berbicara memerintahkan sesuatu kepada kita, apakah kita melakukannya? Kita beribadah ke gereja. Tetapi bagaimana ketika perintah-perintah Tuhan disampaikan kepada kita, apakah kita melakukannya? Tetap beribadah. Tetapi perintah-perintah yang disampaikan, yang kita ketahui, pertanyaannya dilakukan atau tidak? Tentang perpuluhan, tentang mengampuni, tentang menghormati, tentang merendahkan diri, segala macam, jangan bercabul, jangan berzina, jangan mencuri. Apakah dilakukan? Kalau itu semua tidak dilakukan, dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka kalau hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi ketika Tuhan memberi perintah, ketika Tuhan mengajarkan sesuatu, mereka tidak mentaatinya, percuma dikatakan. Tuhan akan tolak. Ya. Bahkan sebagai hamba Tuhan, bukankah kita juga melihat banyak yang mengajarkan tentang memberi. Pertanyaannya, hamba Tuhannya sendiri itu memberi atau tidak? Ketika Alkitab mengajarkan hidup sederhana, apakah yang mengajarkannya pun itu hidup sederhana? Lihat di sini, bukan hanya yang berseru, bukan hanya yang mengajarkan, bukan hanya yang diajar, menerima pengajaran, tetapi yang melakukan. Yang melakukan. Oh, ini penting sekali, sangat penting. Karena kita akan bisa terkecoh. Karena kita aktif beribadah. Ya. Dan merasa semuanya baik-baik saja. Aktif beribadah. Kalau tidak melakukan firman Tuhan, percuma. Nah, jangan mengatakan pada saya, nah Pak Yusa kan, makanya saya jarang ibadah Pak. Loh. Kalau yang sering ibadah saja, sudah diajar terus, tidak melakukan firman. Apalagi yang jarang dan tidak beribadah. Ya kan? Kan kalau kita mengerti, ketika kita ke gereja kita mendapatkan pengajaran ditegur, minimal ketika kita tidak melakukan dan mendengar, satu bisa kita segera sadar. Yang kedua, minimal kan kita tersinggung. Ya. Ketika kita tersinggung kan itu jadi pikiran kan? Ketika terus dipikirkan, kan kemudian ada tindakan yang harus kita pilih.
kita bertobat melakukan apa yang belum kita lakukan, atau kita akan meninggalkan gereja itu. Minimal sudah berbicara walaupun kita tersinggung. Nah kalau tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah, bagaimana bisa tahu perintah Tuhan? Ya, jadi jangan salah mengerti bahwa ya lebih baik tidak usah ibadah, yang penting melakukan firman Tuhan. Ini yang banyak dilakukan orang ateis kan, tidak beribadah tapi hidup saya lebih baik. Ya. Nah, yang disebut buah itu tidak bisa tidak ada persekutuan, ada keintiman yang terjalin. Buah kandung tidak mungkin terbentuk tanpa keintiman suami istri. Kata intim ini mengetahui sampai rahasia yang terdalam, yang tidak semua orang bisa dan boleh mengetahuinya. Itu kata intim. Tidak mungkin orang bisa intim tanpa menyediakan waktu untuk bersekutu dengan pribadi yang lain. Demikian pula buah yang benar. Kan buah yang benar dihasilkan oleh pohon yang benar atau pribadi yang benar. Untuk menghasilkan buah yang benar, tidak bisa tidak, kita harus menjalin keintiman dengan Tuhan. Ya. Untuk mendapatkan buah yang benar, tidak bisa tidak, kita harus menjalin keintiman dengan Tuhan yang benar. Ya. Nah, disinilah kemudian kita akan belajar bahwa yang diinginkan Tuhan itu buah. Ya. Bukan hanya semata-mata taat firman, mengerjakan firman. Karena ada orang yang mengerjakan firman berdasarkan kekuatannya sendiri. Tetapi yang Tuhan inginkan buah itu hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. Itu loh, makanya di sini disebut buah. Buah itu hasil persekutuan. Buah kandung itu hasil persekutuan suami istri. Ya. Demikian pula buah yang baik di sini tentang hati. Itu hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan Musa yang menyediakan waktu 40 hari 40 malam dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, bukankah dikatakan wajah Tuhan itu penuh kemuliaan, tidak ada orang yang bisa menatapnya. Dan itu juga ternyata yang terjadi kepada Musa. Orang Israel ketika melihat muka Musa, mereka tidak tahan juga. Sehingga muka Musa harus ditutupi. Kenapa? Karena Musa menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan, hasilnya dia menjadi diserupakan dengan Tuhan. Itu yang disebut buah. Namanya buah, ya buah kandung. Harus ada miripnya loh. Anak kita, walaupun jauh lebih ganteng, lebih cantik dari kita, kalau tidak ada miripnya, kita susah loh. Ini siapa yang nyumbang? Iya kan? Sudahlah, kalau ganteng cantik sekali, tapi tidak ada miripnya dengan kita, kita susah. Lebih baik agak jelek sedikit tidak masalah, tapi mirip jeleknya sama orang tuanya. Ya. Daripada penuh tanda tanya. Ya. Nah, buah seperti itu yang dimaksud ini loh. Bahwa ketika kita menjalin keintiman dengan Tuhan, buah yang dihasilkan tidak bisa tidak, itu adalah sifat Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu banyak hamba Tuhan, kita tahu dulu rendah hati. Oh iya, karena masalahnya dulu menghabiskan waktu dengan Tuhan. Dalam kesusahan, dia menghabiskan waktu dengan Tuhan. Tetapi seperti yang kita singgung tadi, orang Israel masalahnya, ketika sudah diberkati Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Ya. Nah, ketika mereka mengurangi waktu-waktu dengan Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan juga tertutup kembali dalam hidup kita. Ya.
Jadi untuk hal ini persekutuan dengan Tuhan jangan dikurangi waktunya. Ya. Buah di sini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Seseorang yang bergerak di perdukunan pernah saya tanya begini, karena begitu hebatnya. Ya, kalau dia di sini misalnya terus di sebelah tembok ini ada di luar, ini ada benda apa, dia bisa tahu. Dan saya tanya, Bapak kok bisa tahu itu? Bagaimana asalnya? Oh, ini Pak, saya jujur ya sama Pak Yusa, ini bukan karunia roh kok. Ini hanya kepekaan kulit saya, karena saya dari kecil sudah ngumpul dengan berbagai macam pusaka, sehingga auranya, hawanya pusaka itu saya bisa bedakan, kulit saya bisa bedakan. Dan selama saya pelayanan dengan hamba Tuhan ini, gak pernah doa kok. Dia kalau doa itu cukup 1 menit. Ya. Tapi ketika kita doa, untuk makan aja. Di lantai 2, dia bisa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Loh, dia berhenti. Ada tuyul di bawah. Dan itu memang benar ketika ditanya kepada orang pada tuan rumahnya, memang sering kelihatan seperti itu. Tetapi ingat, orang ini katakan pada saya, itu bukan karunia. Itu kemampuan yang dia miliki ketika dia masih jadi dukun. Tidak mungkin sifat-sifat Tuhan akan dimanifestasikan dalam kita kalau kita tidak menyediakan waktu untuk berintim ria dengan Tuhan. Dan hal ini banyak loh yang terkecoh. Bapak Joko Triasmoro almarhum bercerita pada saya. Ada satu anggota MP yang kalau khotbah, tentang keintiman, tentang bersekutu dengan Tuhan, tentang bangun pagi. Kemudian Pak Joko iseng, 4:30 pagi dia telepon hamba Tuhan ini. Ternyata yang angkat teleponnya istrinya, karena waktu itu belum zamannya HP. Bapak ada, oh maaf Bapak lagi tidur. Oh ya sudah, tutup. Besok paginya ditelepon lagi sama Pak Joko iseng. Ternyata jawabannya tetap sama, masih tidur. Artinya lihat, banyak yang bisa berkhotbah, bahkan tentang doa segala macam. Tetapi ingat, bahwa ketika itu tidak dilakukan, itu hanya teori, itu bukan buah. Yang namanya buah adalah firman yang disampaikan berdasarkan apa yang sudah dialami oleh si penyampai firman Tuhan. Itu yang disebut buah. Buah berbeda dengan teori. Walaupun teori pun kelihatannya baik, bahkan lebih baik dari buah. Tetapi tetap yang namanya teori, tetap nilainya kalah dengan buah. Nah, yang diinginkan oleh Tuhan adalah buah. Buah tidak bisa dihasilkan tanpa hubungan keintiman. Ya. Artinya, kita bisa memahami bahwa kekristenan itu tetap tidak akan pernah bisa menjauh dari sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Ada sesuatu yang dikorbankan. Memangnya menjalin keintiman di waktu pagi, itu tidak ada yang dikorbankan. Memaksa tetap berdoa walaupun malas. Maksa tetap berdoa walaupun mata ngantuk. Itu pengorbanan. Itulah keintiman. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yakobus mengatakan,
Jangan hanya jadi pendengar, jadilah pelaku. Ya, jadilah pelaku. Murid belum ketahuan pinter atau endaknya ketika mendengar pengajaran. Walaupun gayanya manggut-manggut, tidak tahu manggut ngerti atau manggut ngantuk ya. Belum kelihatan pinternya. Nanti setelah ujian dia mengerjakan, baru kelihatan mana yang pinter, mana yang bodoh. Demikian pula yang berkenan kepada Tuhan, bukan hanya orang yang bisa berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi yang bisa memanifestasikan kehidupan Tuhan dalam hidupnya. Yang melakukan kehendak Tuhan. Ayat 22, pada hari-hari terakhir. Dan kita percaya bahwa ini adalah hari-hari yang terakhir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya. Orang-orang ini hebat. Mereka bergerak dengan karunia-karunia rohnya. Ya. Jangan katakan lagi pada saya, nah Pak Yusa kan, makanya saya tidak mau bergerak dalam karunia roh. Toh ujung-ujungnya ditolak sama Tuhan. Jangan. Kita harus punya pikiran kalau yang sudah bergerak di karunia roh saja bisa ditolak. Apalagi yang tidak ngapa-ngapain. Iya kan? Iya. Kalau yang sudah kenal Tuhan aja bisa bantah Tuhan. Bisa tidak taat pada Tuhan. Apalagi yang tidak kenal Tuhan, mana bisa taat orang tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi istilahnya yang belum bergerak ini sama aja orang yang baru latihan tapi tidak pernah mendaftar untuk ikut lomba atau pertandingan. Ya, hanya latihan tok. Ya. Orang yang ikut lomba aja bisa gagal, tidak menang. Apalagi yang tidak ikut lomba. Nah kan gitu kan. Ya. Kadang orang dibalik-balik cara mempelajari firman Tuhan. Jadi kalau yang sudah bergerak dalam karunia-karunia yang dahsyat ini saja bisa ditolak oleh Tuhan. Apalagi orang yang tidak pernah bergerak dalam karunia. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Terjemahan yang tepat mengatakan begini, aku tidak pernah mengenal dengan intim kepadamu. Aku tidak pernah intim dengan engkau. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan atau kedurhakaan. Di sini kedurhakaan, berarti durhaka itu memberontak. Sudah Tuhan perintahkan A, kita tidak lakukan A. Itu loh. Ya. Tetapi orang yang intim dengan Tuhan, dia akan melakukan. Ya, dia akan melakukan. Kita tadi katakan bahwa buah, artinya buah perbuatan kita ini dihasilkan dari keintiman kita dengan Tuhan. Kalau mau lebih sederhana adalah ketika kita namanya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka secara sederhananya kita berpikir ketika kita bergerak, ya memang roh ini yang bergerak di dalam kita, melalui kita. Itu namanya penuh. Ya kan? Apalagi sampai dalam taraf melimpah. Artinya kan sudah jelas itu karya dari Roh Kudus kalau sudah limpah. Nah itu semua dihasilkan dari keintiman. Tidak bisa tidak, itu dari keintiman dengan Tuhan. Ya. Banyak orang meremehkan menyediakan waktu untuk Tuhan. Saat teduh, mereka meremehkan. Padahal tanpa waktu ini, tanpa waktu keintiman, tidak ada buah yang dihasilkan. Kalau hanya tindakan
untuk mentaati peraturan. Kadang semua orang bisa, walaupun tidak sempurna. Tetapi buah itu terjadi karena keintiman. Akan mudah sekali untuk melakukan perintah Tuhan ketika kita intim dengan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang memberatkan. Karena ketika berbicara keintiman, tentunya di sana ada kasih. Dan kasih tidak pernah gagal. Kasih tidak pernah mengecewakan. Kasih membuat yang sukar itu menjadi mudah. Ya. Kasih membuat yang berat itu menjadi ringan. Sehingga betapa kita harus mengetahui kebenaran ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oh, kalau bergerak dengan karunia roh, dengan karunia. Ingat, orang yang sudah percaya dan dipenuhi Roh Kudus, Tuhan akan berikan karunia. Itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian. Dan ketika kita bergerak dengan karunia, jujur. Yang akan lebih mudah dikagumi oleh orang itu adalah kita, bukan Tuhan kok. Jujur. Ya. Sehingga kenapa banyak orang suka bergerak dengan karunia? Ingat, tidak salah. Tetapi ini akan membuat orang itu puas. Kenapa? Dikagumi oleh banyak orang. Tetapi untuk mentaati firman Tuhan, butuh penyangkalan diri. Untuk mentaati firman Tuhan, orang mungkin katakan kamu gila, kamu fanatik. Ayo berpikir dengan jernih. Nah, dan ketika kita katakan, enggak, saya yakin ini dari Tuhan. Kemudian teman-teman kita, orang yang kita kenal meninggalkan kita. Ini loh harga dari mentaati Tuhan. Anda bisa bayangkan seandainya Abraham menjelaskan dengan terperinci kepada Sarah waktu mau mempersembahkan Ishak. Itu terjadi pertengkaran pasti. Saya bayangkan itu tempat mungkin untuk menampung air itu bisa dibanting, dilempar kepada Abraham itu. Ya. Tetapi ini harga untuk mentaati firman Tuhan. Kadang kita dikatakan goblok. Kadang kita dikatakan fanatik. Jangan begitulah, Kristen ya Kristen. Ya. Maukah kita tetap mentaati Tuhan? Itu loh, makanya Tuhan menghargai orang yang ketika mendengar suara Tuhan dan mentaatinya, Tuhan sangat menghargai. Karena orang ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, rela dijauhi, rela dibenci, rela disalahpahami, rela menyediakan nyawanya untuk Tuhan. Tidak mudah, tidak mudah. Ya. Dan karena tidak mudah, jarang orang bisa melakukan. Kenapa? Karena ini hanya didapat ketika orang itu menguduskan diri dan menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Lebih mudah mana? Tidak berdoa selama sebulan, nyawa selamat, daripada tetap berdoa, ya. Tetap berdoa dan nyawa mati. Daniel, ketika dia dalam waktu sebulan tidak boleh ada orang yang berdoa kecuali berdoa kepada kaisar, ya kan? Tetapi Daniel dengan risiko kematian masuk ke gua singa, dia tetap berdoa. Tidak sembunyi-sembunyi lagi. Di atas semua orang bisa tahu. Sidang jemaat tidak mudah. Mungkin secara normal kita katakan hanya sebulan. Kan hanya sebulan. Tahukah Anda bahwa ketika kita libur sebulan, belum tentu bulan selanjutnya kita tetap ibadah. Akibat COVID, 2 tahun lebih tidak beribadah. Sampai sekarang masih banyak orang yang tidak berani untuk beribadah. Online Pak, saya tidak yakin. Online Anda akan menyiapkan hati sungguh-sungguh, menyiapkan diri untuk
Kalau lapar sambil online kan makan pisang goreng, lengkap sama kopi atau teh kan. Apa itu yang disebut ibadah online? Enggak Pak, saya pakai dasi segala macam. Kalau saya disuruh berdiri, saya berdiri di rumah. Kan seperti orang gila. Berdiri kok di depan HP. Saya diundang bulan ini saya diundang. Tanggal 23 kalau tidak salah. Pak bisa melayani kami Pak, BD untuk melayani lewat Zoom. Saya katakan, enggaklah sudah. Saya tidak biasa melayani Zoom, apalagi internet juga di sini kan kadang mati, enggak kan bikin kacau itu. Ya. Sudahlah kalau memang mau ngundang saya nanti kalau sudah ada ibadah langsung, saya datang. Saya bilang, oh ya Pak terima kasih. Orang sudah zaman sekarang seperti ini sudah aman gitu loh. Anda lihat bahwa orang yang tidak terbiasa sudah berhenti beribadah, untuk mulai lagi itu sukar. Sama kok dengan Adi, dia bilang istirahat tidak nge-gym sebulan. Sampai mungkin 5 bulan, 7 bulan belum nge-gym lagi kok. Artinya bahwa apa kebiasaan kita yang sudah kita mulai dan kita berhenti untuk beberapa waktu. Jangan pikir itu mudah untuk mengulang lagi. Ya. Anda misalnya tugas keluar negeri, pisah dengan istri. 1 tahun gitu. Coba ketemu dengan istri setahun. Kan agak aneh kan? Untuk bisa langsung akrab seperti awal waktu pacaran, kan aneh. Ya. Tidak bisa langsung seperti itu. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menjalin hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita secara konsisten beribadah kepada Tuhan. Itu penting sekali. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Bukan perbuatan dahsyat semau kita. Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah ketaatan kita menurut apa kata Tuhan. Walaupun tidak masuk akal. Walaupun mungkin merugikan kita. Jangan kompromi. Daniel tidak berkompromi. Dia rela dibuang ke gua singa. Demi mentaati Tuhan. Ada Pak Eko, Pendeta Eko menceritakan pada saya. Anak sekolah Alkitab menjadi hamba Tuhan dan berkhotbah di satu gereja. Dia mengajarkan begini. Seandainya di sini ada orang-orang komunis atau yang anti Kristus masuk ke gereja dan menodong kita, menyediakan celurit di leher kita. Kalau kamu nyangkal Yesus, kamu akan selamat. Kalau kamu tidak menyangkal Yesus, kamu mati. Kira-kira pilih mana? Dan si pengkhotbahnya katakan begini. Kalau saya pilih mengatakan, ya saya tidak percaya Yesus. Toh mungkin masih ada kesempatan bertobat. Kan selamat katanya daripada mati. Dan Pak Eko jawab begini. Namanya ancaman orang seperti itu. Kamu bilang iya atau tidak tetap akan digorok lehermu. Ya. Tetapi ini loh kita lihat bahkan lulusan sekolah Alkitab, hamba Tuhan mengajarkan seperti ini. Kan itu hanya logika kan. Saya percaya orang seperti ini tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Dia tidak pernah menyediakan waktu intim dengan Tuhan. Lihat Daniel. Lihat Polikarpus. Ketika dia diancam sangkal Tuhanmu. Engkau akan bebas dari dibakar hidup-hidup. Dan Polikarpus mengatakan 58 tahun. Tuhan setia dan tidak pernah mengecewakanku. Bagaimana mungkin aku menyangkal Tuhanku. Dan Polikarpus dibakar dan dia menyanyi. Dan dengan itu, dengan kematiannya banyak orang yang bertobat. 58 tahun menjalin keintiman dengan Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Hasilnya Polikarpus menyediakan nyawanya untuk terus mentaati Tuhan dengan setia. Bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan ajaib.
Tetapi keintimannya ini membuat Polikarpus tidak tergoyahkan untuk terus melakukan kehendak Tuhan yang benar. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjalin keintiman dengan Tuhan? Aturan-aturan dasar, sudahkah kita lakukan? Kita tidak usah berbicara yang Tuhan berbicara langsung nantinya. Aturan-aturan dasar yang mudah, yang sudah jelas. Apakah kita melakukannya? Ya. Dengan cepat, ayat 24 kita lihat di sini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Lihat bahwa mentaati Tuhan tidak mudah. Diibaratkan membangun rumah di atas batu. Harus ada dasarnya. Kan tidak mudah dibandingkan hanya membangun gubuk, ya tidak usah dasar. Kan lebih cepat. Sama dengan melakukan firman Tuhan, tidak mudah. Ada pengorbanan. Ya. Yang tidak melakukan firman Tuhan, tidak ada bedanya juga. Sama plek sama orang yang melakukan, kalau tidak ada masalah. Ya kan, sama-sama ke gereja. Sama manggut-manggut juga. Tapi tidak melakukan firman. Ya. Nah, kelihatan nanti ketika ada ujian, ada cobaan. Anda bisa bayangkan orang yang tinggal di rumah itu, yang di rumah yang berdasarkan batu, ada dasarnya. Mau hujan, mau badai, mau banjir, dan di atas batu kok. Alah, masih jauh. Anda bisa bayangkan yang tinggal di rumah itu, ketenangan orang itu. Kemudian bandingkan dengan orang yang tinggal di rumah tanpa dasar, mungkin kita bisa sebut gubuk, yang cepat berdirinya. Ketika ada angin aja semuanya bunyi. Ada hujan deras ya, dan kemudian loh kok mulai naik, Tidak usah sampai roboh. Tidak usah sampai roboh. Tapi kita bisa lihat yang satu tenang, yang satu gopoh. Walaupun akhirnya yang satu selamat, yang satu hancur. Ada kerugian besar karena dia tidak mentaati firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi secara sederhananya saya mengatakan begini. Ketika kita terbiasa melakukan firman Tuhan, kita menghadapi apapun juga menjadi orang yang tenang. Karena setiap kita melakukan firman Tuhan, Tuhan membuktikan siapa dirinya dan apa yang dikatakannya benar atau tidak. Sehingga dari pengalaman demi pengalaman kita melakukan firman Tuhan, Tuhan membuktikan dirinya, membuktikan kesetiaannya. Maka ketika kita menghadapi masalah-masalah, kebiasaan-kebiasaan di mana kita mengenal Tuhan ketika Tuhan membuktikan dirinya ini, itu sudah tertanam. Pasti Tuhan tolong lagi. Itu loh. Orang yang tidak pernah melakukan firman Tuhan, tidak pernah tahu Tuhannya, tidak pernah kenal Tuhannya. Ya. Saya berdoa dan saya bahkan mengatakan pada istri saya ini ya, semakin meningkatkan jam doa, belum minta ke Tuhan, Tuhan sudah kasih. Dan itu pengalaman yang membuat kita tenang. Mau krisis ekonomi bagaimanapun, itu akan membuat kita tenang. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati. Orang yang tidak pernah mengalami Tuhan karena tidak mentaati, menghadapi masalah cobaan akan bingung. Ya.
Bingung. Apalagi kita, kalau hanya masalah keuangan, kita sudah ngasih perpuluhan. Kita sudah memberikan persembahan. Perpuluhan aja Tuhan katakan, ujilah aku. Apakah aku tidak akan memberkati engkau? Itu perpuluhan. Masih ada persembahan-persembahan sedekah yang kita berikan kepada orang. Yang akan membuat Tuhan katakan, kalau kau memperhatikan orang miskin, seruanmu aku jawab. Loh, ada janji Tuhan. Ketika kita melakukan dan mengalami, kita kenal Tuhan. Setelah kita mentaati firman Tuhan, kita kenal Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan itu seperti apa? Tanpa kita melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak akan memanifestasikan dirinya. Tuhan tidak akan memberikan janji-janjinya loh kepada kita. Sehingga tanpa kita kenal Tuhan, tanpa kita punya pengalaman dengan Tuhan, kemudian menghadapi masalah besar, kan bingung. Sama seperti orang bayangkan yang tinggal di rumah yang bunyi, hanya kena angin aja bunyi karena tidak ada dasar, tidak ada fondasi. Tetapi orang yang tinggal di rumah yang berdasar ini, tenang, itu aja. Pada akhirnya kita akan lihat orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau yang tidak. Itu kelihatan kok dari sikap. Menghadapi apapun juga tenang. Ya, tenang. Banyak orang tidak bisa konsisten mentaati firman Tuhan. Karena apa? Karena tidak konsisten menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Jalin hubungan intim dengan Tuhan. Anda tidak bisa menghasilkan buah kalau Anda tidak menjalin hubungan. Bahwa kita tidak akan bisa menghasilkan anak. Suami istri tidak akan menghasilkan anak. Buah kandungan. Tanpa menjalin hubungan intim. Bukankah ini adalah pilihan yang mudah seharusnya untuk kita lakukan? Jalin hubungan intim dengan Tuhan. Jalin hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan sangat baik. Anda katakan, aku tidak mampu loh Tuhan, tapi aku ingin tolong. Tuhan akan tolong. Bagi saya, tidur dengan teratur itu penting. Tetapi beberapa bulan ini Tuhan terus bangunkan. Saya kalau saya tidur. Saya tidur setengah jam atau 1 jam. Tuhan bangunkan saya kok. Saya berdoa 1 jam, saya berdoa 1 jam setengah. Baru setelah itu saya tidur lagi. Itu pun bangun dengan sendirinya. Bahkan saya sampai minum herbal yang katanya bisa bikin tidur nyenyak. Udah. Tapi setelah Tuhan bangunkan saya berdoa 1 jam, 1 jam setengah. Saya bisa tidur nyenyak. Ya. Dulu kalau saya tidak tidur sampai 6-8 jam, saya olahraga, itu habis olahraga akan keringat dingin dan muter. Dan kemudian muntah. Sekarang ketika saya menghabiskan waktu dalam doa, 1 jam, 1 jam setengah. Kemudian saya tidur hanya 3 jam, kemudian bangun untuk berdoa lagi. Fitness pun mau latihan kaki seberat apapun, tetap tidak ada rasa pusing, tidak ada muter. Lihat di sini bahwa ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, ingat itu bukan pekerjaan sia-sia. Organ-organ tubuh kita pun dijaga di dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan juga akan membenahi semua organ-organ tubuh kita. Oleh karena itu mari jalin keintiman dengan Tuhan. Sediakan banyak waktu supaya kita itu berbuah dan buahnya benar. Buah ketaatan. Bukan berusaha menjadi benar karena ada yang diincar. Bukan. Tetapi itu hasil dari keintiman kita dengan Tuhan. Hati kita murni. Hati kita taat. Tanpa ada keinginan apapun kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Kita taat. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua untuk masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Menghasilkan buah yang benar. Menjadi buah yang benar juga.
Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.